Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan melakukan sebuah virtual talk bersama kakak tersayang aku, Kakak Wahyu Eka Nurhandini atau sering aku panggil Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu, Iya, sudah. Jadi Mbak Ayu gimana? ini merupakan salah satu alumni dari program studi D3 Perpustakaan Universitas Negeri Malang, dan Mbak Ayu ini merupakan mantan Mawapres pada tahun 2017. Jadi untuk Mantan. jam terbangnya, karyanya nggak usah ditanyain lagi karena udah pada padet ya Mbak. Apaan sih? Enggak biasa aja. Eh, Mbak, gimana kabarnya Mbak? Di Jakarta nggak sih sekarang? Iya, di Jakarta. Alhamdulillah baik. Cuma ya dengan kondisi seperti ini, jadi di rumah aja. Sama suami ya Mbak? Iya, masa mau sendiri? Barusan pulang, masnya. Jadi ya udah. Ya Mbak, Hmm. semoga Mbak dan sekeluarga selalu sehat ya Mbak di Jakarta. Amin. Semuanya juga ya. Semoga sehat Amin. semua. Di sini yang nonton masih 11, nggak apa-apa deh ya. Terima kasih bagi Iya, teman-teman nggak yang apa-apa. udah meluangkan waktunya, untuk meluangkan kuota juga sih untuk menonton saya dengan Mbak Ayu juga. Jadi nggak usah lama-lama deh, kan cuma kita 30 menit. Kita langsung serahkan kepada Mbak Ayu untuk menyapa penonton dan menyampaikan materinya. Monggo Mbak Ayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu atau biasa disebut Dini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sudah disediakan sama panitia, yaitu tentang literasi media digital, pentingnya bersikap kritis. Nah, sebelum kita pahami tentang literasi media digital, kita juga harus paham dulu ya tentang literasi. Nah, menurut Mi nih, literasi itu yang seperti apa sih? Kita sharing-sharing aja ya di sini. Ya nggak apa-apa, santai aja kita ngomongnya ya kan. Nah, Jadi, mungkin kebanyakan teman-teman itu yang mengira kalau misalnya literasi itu hanya sebatas membaca dan menulis saja. Tapi kalau menurut pendapatku pribadi nih Mbak, literasi itu sendiri merupakan nggak hanya sebatas menulis, nggak hanya sebatas membaca ataupun mengakses saja, tapi bagaimana sih kemampuan kita dalam mencari informasi, menyeleksi informasi, dan mengimplementasikan informasi tersebut. Seperti itu. Menurut Nah, aku. ya, itu sebagian besar betul seperti itu ya. Tapi pengertian literasi itu, kalau menurut saya sendiri, itu memang benar. Lebih dari sekedar membaca, menulis, tetapi mencakup bagaimana seseorang itu masyarakat, terus eh, praktik dan hubungan sosialnya terhadap masyarakat, berkaitan dengan pengetahuan dan budaya. Nah, literasi sendiri ini komponennya kan banyak nih. Ada literasi dini, literasi dasar, terus juga ada media yang nanti akan kita bahas ya, literasi audiovisual dan masih banyak lagi. Nah, untuk literasi media sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku sendiri, itu kan kita sudah paham ya pengertian dari literasi tersebut. Sedangkan literasi media itu adalah kemampuan kita untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, terus media elektronik, media digital. Nah, kita juga harus paham juga tujuan penggunaannya itu seperti apa begitu. Nah, dari sini muncullah yang dinamakan literasi digital media atau literasi media digital atau bisa dibalik lah ya, pokoknya intinya seperti itu. Nah, bagaimana literasi media digital ini bisa muncul? Karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat seperti itu. Paham ya dari sini ya. Jadi Paham. menurut saya di era yang serba digital seperti ini, seseorang itu harus menjadi information literate person atau seseorang yang melek informasi jika ia ingin bertahan dalam masyarakat yang berinformasi. Sekarang kan apa-apa setiap manusia kan juga harus memiliki informasi, harus mencari informasi secara baik dan benar kan. Nah, kita sendiri harus menjadi seseorang yang melek informasi begitu.
Paham ya dari sini? Nah, oke. Terus abis itu, kira-kira menurut Mei, ada nggak sih literasi yang gagal? Menurut aku nggak Hmm? menurut aku gini, nggak ada tuh yang nama bukan nggak ada sih. Sepemahamanku tuh nggak ada literasi yang gagal, tapi mungkin dari pemahaman setiap individu yang istilahnya kurang atau kesenjangan informasi yang diterima, jadi kemampuan literasi mereka itu bagi mereka sendiri itu gagal kayak gitu, Mbak. Tapi untuk literasinya sendiri, menurut aku nggak ada yang gagal kayak gitu sih. Nah, sebenarnya begini ya, kita sudah paham apa itu makna literasi. Terus juga seseorang bisa memahami literasi tetapi tidak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan kita kan sekarang lagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada iklan atau brosur atau pamflet bertebaran di mana-mana tentang COVID gitu ya. Nah, yang beredar saat ini misalkan COVID melalui udara, misalkan seperti itu. Nah, literasi yang gagal adalah misalkan aku udah tahu nih kalau misalkan ada pamflet yang seperti itu. Nah, aku merasa bahwa sejak saya membaca tentang pengertian COVID seperti ini, sejak saat itu saya memutuskan untuk berhenti membaca karena saya males. Apa sih COVID kok nggak selesai-selesai? Nah, itu yang salah. Yang benar bagaimana? Yaitu kita harus melihat dari berbagai referensi. Apakah memang benar COVID ini sekarang menyebar melalui udara, misalkan. Lalu kita cari rujukannya menurut misalkan badan atau orang yang berhak ngomong masalah COVID kayak gitu. Nah, dari sini kalau kita sudah mencari informasinya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita? Nah, itu adalah salah satu bentuk literasi yang berhasil. Literasi yang gagal seperti yang tadi saya bicarakan ya. Nah, dengan literasi yang gagal itu, gagalnya itu dalam artian menggunakan hasil bacaan yang tadi kita baca itu untuk meningkatkan kualitas diri dengan baik. Jadi kita gagal. Jadi cuma sekedar baca aja, tapi kita tidak terbuka oleh informasi tersebut. Jadi seperti itu. Wow, berat sekali. Gitu ya. Nah, Nah, terus kita juga harus mempunyai, bukan mempunyai ya, sebenarnya apa sih pentingnya skill literasi di era digital media seperti ini? Kita itu sekarang hidup dalam kebebasan digital, di mana kita bisa mengakses informasi yang sangat beragam atau ledakan informasi di mana-mana. Nah, dari informasi yang beredar pastinya juga ada beberapa informasi yang tidak akurat, yang hoax ya, istilahnya sekarang hoax kan. Nah, terus juga ada beberapa informasi yang misalkan dengan judul yang membuat kita tertarik, tapi kita tidak perlu membaca, sudah menyimpulkan bahwa oh ternyata seperti ini. Nah, itu juga salah. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita sudah membaca judul, kita juga harus membaca keseluruhannya seperti apa, lalu kita evaluasi kira-kira benar nggak ya berita ini. Selanjutnya kita juga harus mengecek dari beberapa sumber yang lainnya seperti itu. Itu sih. Dan juga apa ya, Mei? Kita sendiri itu ketika mendapatkan informasi yang sangat banyak, kita biasanya bisa menjadi manusia yang serakah, manusia yang tamak, manusia yang seakan-akan apa ya, misalkan ada berita nih tentang artis atau tentang literasi yang seperti ini atau berbagai macam berita. Nah, kita langsung menjudge, oh kamu tuh seperti ini loh, padahal kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, dengan adanya literasi informasi yang bagus, nanti kita akan bahas tentang skillnya ya. Itu nanti akan membuat kita itu lebih bisa berpikir secara kritis, nantinya seperti itu, bisa bertutur kata yang baik, bagaimana cara kita
berperilaku di media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk skill literasi digital media sendiri itu menurut saya itu saya kategorikan menjadi 3 kemampuan ya. Yang pertama adalah kompetensi pemanfaatan teknologi sendiri. Terus kita harus tahu manfaat dari teknologi yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan mencari tentang materi skripsi ini, misalkan ya, yang teman-teman dari S1 Ilmu Perpustakaan. Nah, kita harus tahu kita nanti akan menggunakan media apa saja, buku, dari media apa elektronik juga bisa, terus juga media digital juga bisa. Lalu untuk media digital sendiri kita harus memaknai dan memahami konten digitalnya sendiri. Kira-kira konten digital yang akan aku jadikan rujukan ini cocok nggak ya? Sesuai nggak ya dengan apa yang akan aku ambil dari penelitianku, misalkan seperti itu. Lalu kita bisa menilai kredibilitas dari apa teknologi tadi yang kita ambil, rujukan tadi yang kita ambil. Nah, setelah itu kita bisa meneliti dan mengkomunikasinya dengan alat yang tepat. Setelah semuanya sudah dapat, nah makanya kita harus membuat skripsi dengan baik dengan rujukan yang tadi kita peroleh seperti itu. Wow, bisa menjadi ini nih, bisa diaplikasikan bagi teman-teman yang semester 7 Iya. kayak saya dalam mencari data-data untuk skripsinya. Nah, kalau Mi sendiri nyari data-data skripsi dari mana aja nih? Kalau aku sampai sekarang nih, biasanya aku sering cari di jurnal ini sih Mbak, kayak Google Scholar, terus kayak jurnal-jurnal yang ada di PTN yang lainnya, yang ada di UM juga. Jadi hanya masih dibatas itu, nggak sampai keluar-keluar. Soalnya juga ini apa namanya? Kalau aku jujur pribadi tuh agak susah mencari jurnal-jurnal yang ada istilahnya free lah kayak gitu. Biasanya kan kalau di PTN atau PTS itu hanya istilahnya apa abstraknya aja kayak gitu Mbak. Jadi Mm-mm. sedikit-sedikitan. Sebenarnya kalau untuk apa ya jurnal itu adalah sebuah apa ya penelitian yang terkini ya daripada buku. Kalau buku kan memang ada kayak misalkan jurusan kita kan sastra Indonesia. Nah, terus prodi kita ada perpustakaan, ilmu perpustakaan. Jadi memang jurnal itu sangat diperlukan, tapi buku juga diperlukan gitu. Jadi nggak cuma satu sumber aja gitu kan. Terus juga misalkan nih, waktu itu kan saya ngambil tugas akhir tentang mendongeng. Nah, mendongeng sendiri teorinya kita nggak bisa dapat dari jurnal aja kan, kita dapat apa teorinya dari buku yang terdahulu yang memang sudah tidak yang sudah dipatenkan atau yang sudah sejarahnya mendongeng itu seperti ini gitu. Jadi ketika misalkan nanti nyari skripsi atau apa, memang buku pastinya ya. Terus jurnal-jurnal orang-orang dengan tahun-tahun yang biasanya sih aku dulu itu pakai portal Garuda kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Terus juga kayak misalkan call for paper, terus kayak call for paper kan itu pasti ada apa ya tulisan-tulisan orang yang penelitian pada saat ini gitu kan. Nah, itu bisa diambil kayak gitu. Itu sih. Paham ya sampai sini? Terus apa namanya? Ada kesulitan nggak sih Mei dalam apa namanya mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan literasi yang saat ini karena kan pasti banyak sekali kan informasi yang beredar sangat luas tapi kita nggak tahu ini benar nggak sih kayak misalkan nih data statistik. Nah, data statistik ini kan juga apa ya pasti kalau kita membuat suatu karya ilmiah atau penelitian ada data statistiknya itu kan lebih bagus gitu kan. Nah, Mei juga ngambil dari data statistik nggak? Aku pernah sih ngerjain tugas ngambil data statistik, tapi maksudnya nggak sesering yang aku lakuin, cuma kayak sekali dua kali itu aja. Jadi nggak terlalu banyak ngambil data di statistik. Oh gitu, karena gini juga kalau misalkan kita udah meyakini
bahwa data statistik yang kita nanti cantumkan itu benar, ya sudah kita percaya diri. Nanti kalau ditanyai misalkan penguji atau lain sebagainya, sudah paham gitu. Tapi kalau misalkan kita masih ragu-ragu, hanya asal comot, padahal ada tahun terbaru ya, data statistiknya itu menandakan bahwa kita kurang kritis dalam mencari informasi seperti itu. Wah, sangat luar biasa materinya dari Mbak Ayu. Jadi, Belajar, kita sama-sama belajar ya. Terus aku mau kasih apa ya, tips bagaimana sih membentuk skill literasi digital. Sebenarnya sih untuk skill literasi digital itu semuanya itu dimulai dari kebiasaan kita ya, kebiasaan iya, membaca, kebiasaan kita melihat sesuatu yang kita anggap apa ya sangat bermanfaat kayak gitu ya. Terus habis itu ya masih banyak lagi sih, tapi aku rangkum beberapa bagaimana membentuk skill literasi digital. Yang pertama adalah function skill, yaitu kemampuan kita menggunakan bahasa dengan baik, bagaimana nanti kita bertutur dengan masyarakat, bagaimana kita bertutur dalam media sosial seperti itu, terus bagaimana sikap kita untuk melangsungkan suatu komunikasi agar komunikasinya tersebut itu terarah, terus tidak apa ya istilahnya tidak berusaha menjudge seseorang, terus berusaha untuk apa yang kita bicarakan itu berguna bagi orang lain seperti itu. Itu yang nomor satu ya. Terus yang nomor dua adalah creativity, adalah kreatif berarti ya. Jadi di masa pandemi saat ini kan ada pasti ya teman-teman yang skripsinya misalkan terhambat, terus ada yang belum dapat kerja, terus ada juga yang karena dengan posisi seperti itu ada yang merasa bahwa menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu pasti merasa apa ya insecure gitu nggak sih? Kayak aduh orang lain bisa kayak gini, aku kok nggak bisa. Nah, itu. ah, Mm-mm. Nah, gimana ya? Kalau aku sendiri, pasti ya kita itu akan merasa stres yang pertama. Terus ada juga yang merasa, kapan ya temanku udah selesai, kok aku belum? Kita terus ngeluh gitu aja. Sebenarnya ngeluh itu nggak apa-apa. Cuma, ya itu tadi, apa namanya, kita harus bisa bangkit gitu. Terus habis itu, apalagi ya? Em, kita juga bisa memanfaatkan kemampuan kita. Misalkan kita bisa menulis, ya udah kita nulis aja apa yang kita suka kayak gitu. Yang penting bermanfaat sih. Terus juga yang misalkan belum dapat kerja nih dengan kondisi COVID seperti ini, aku berusaha untuk mencari job-job, mencari pekerjaan nantinya yang cocok sama aku itu yang bagaimana ya nanti apabila COVID ini udah selesai. Misalkan ada beberapa yang kita list nih di perusahaan, di pemerintahan misalkan ya. Kalau kalau di pemerintahan itu pastinya misalkan kayak aku dulu di dinas perpustakaan misalkan bekerja ya. Nah, di dinas perpustakaan itu nanti yang aku lamar tuh jabatan apa ya misalkan. Nah, sesuai dengan kemampuanku misalkan seperti itu. Nah, selama masa pandemi ini misalkan nih kita belum punya bekal apa-apa, misalkan kita belum ada bekal apa namanya bekal untuk sertifikat, misalkan kemampuan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa mengikuti kayak webinar atau misalkan cari-cari lomba nih, kan mungkin ada kan ya lomba-lomba yang diadakan secara apa namanya, secara online seperti ini. Nah, kita coba cari yang mendapatkan misalkan kayak sertifikat. Nah, itu kan berarti kan kita sudah berpartisipasi gitu kan. Nah, itu juga bisa. Terus habis itu, eh, dari situ kan kita di masa pandemi ini nggak bingung kan, maksudnya harus ngapain di rumah gitu. Kita mungkin berpikirnya waktu itu, ah pandemi mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan aja, padahal kan kita juga belum tahu kan sampai kapan ini selesai, nah kayak gitu. Terus dari situ, karena kreativitas kita muncul, kita akan memunculkan gagasan baru. Nah, yang bisa masak nih, bisa jualan kayak gitu, bisa
bisa membuat usaha kecil-kecilan, kayak gitu juga bisa, kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah to ability to find and select information. Jadi menemukan dan menyeleksi informasi dengan baik dan tepat. Yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa informasi itu sangat beragam. Kita bisa mencari berbagai rujukan yang ada. Rujukannya itu juga sudah terpercaya atau belum. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah collaboration. Kayak kita ini, kita berkolaborasi. Nah, ini adalah proses partisipasi seseorang kepada kelompok masyarakat, organisasi. Mereka bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalkan kayak saya dengan Mei, di sini kan kita bekerja sama untuk sharing kepada teman-teman tentang literasi media digital itu seperti apa. Nah, ini bisa membentuk skill literasi digital kita kayak gitu. Terus yang paling penting itu adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu adalah proses yang penuh makna untuk mengarahkan dirinya sendiri untuk membuat keputusan seperti itu. Jadi skill yang tadi sudah saya jelaskan itu Agak loading ya. Mohon maaf teman-teman. Ya, Mbak. Terus kita yang terakhir membahas tentang berpikir kritis. Nah, kemarin aku udah sharing-sharing sama teman-teman aku, sama teman-teman dekat aku. Berpikir kritis menurut mereka itu yang seperti apa sih gitu. Jadi berpikir kritis itu adalah cara atau pola pikir kita yang mendekati kebenaran. Jadi di sini sesuatu yang kita belum merasa puas, maka kita akan selalu menggali informasi tersebut. Nah, pada saat kita udah yakin informasinya benar dengan rujukan yang kita cari, yang itu ya kita yakin. Nah, informasi tersebut dari berpikir kritis itu adalah filter sharing information. Jadi dengan ledakan informasi yang sangat banyak, kita bisa menyaring informasi yang kita butuhkan, seperti itu. Gitu ya. Wah, siap. kuncinya berpikir kritis kalau menurut saya itu ada 3. Aktif, baca, dan analisis. Jadi kita aktif untuk mencari informasi. Kan kalau udah nemu nih informasinya nih, terus kita baca. Baca itu nggak cuma judulnya aja ya. Yang tadi saya jelaskan kalau kita baca judulnya aja, bisa aja kita salah paham gitu. Kita harus baca keseluruhan dari informasi tersebut. Benar nggak sih? Ya. Terus kalau sudah informasinya udah dapat, nah kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir kritis sendiri itu kita itu mencari informasi yang jelas dari setiap pertanyaan. Jadi kita harus berpola pikir terbuka. Terus harus menerima, misal kayak yang sekarang kan lagi pandemi COVID seperti ini kan. Nah, kita harus bersifat terbuka atas pemikiran orang-orang yang yang berkata bahwa COVID ini seperti ini loh gitu kan. Kita sendiri itu bukan wewenangnya kan untuk membicarakan misalkan COVID ini konspirasi dan lain sebagainya. Nah, kita nggak ada wewenang untuk percaya atau tidak. Sepertinya sih terserah ya kalau mau percaya atau tidak. Tapi yang penting kita harus berpikir kritis dalam artian kita sudah tahu sekarang
berpikir dengan adanya COVID seperti ini, kita harus melakukan apa, kita harus kemana-mana, misalnya kan kita sudah new normal ya, kita kemana-mana bawa hand sanitizer, pakai masker, terus juga nggak berdekatan dengan orang lain dan lain sebagainya seperti itu. Gitu Wah, sih. terima kasih Mbak Ayu. Nah, kemudian Mbak Ayu, karena waktu kita istilahnya kurang lebih 3 menit nih. Mbak Ayu masih menyambungkan nih teman-teman, tunggu sebentar ya. Di aku juga videonya Mbak Ayu agak putus-putus. Mungkin terkendala sinyal ya. Bagi teman-teman nih yang mau bertanya, Oh ya, mau nggak bertanya putus-putus silakan. kan ya? Udah nggak? Iya, sekarang enggak. Tapi tadi putus-putus, loading terus. Oh gitu ya ya ya. Ya mungkin nanti bisa di itu ya, bisa tanya apa yang kurang jelas nanti. Terus ini dari Mbak Leim wow. Kak, boleh nggak materinya Kak Dini nanti di-share? Boleh dong. Boleh boleh. Boleh kan Kak ya? Boleh Mbak Boleh ya? boleh. Boleh. Terima kasih Mbak Ayu. Kemudian Mbak, di sini di aku udah ada 2 pertanyaan nih. 2 pertanyaan. Ini lebih ke sudut pandangnya Mbak Ayu sih. Nah, terkait information literate person, orang yang berliterat. Kan Mbak Ayu udah tahu nih kondisi new normal, khususnya untuk mahasiswa nih ya. Mahasiswa eh, mereka apa kayak mengungkapkan aku tahu new normal, aku paham new normal, tapi dalam kondisi nyatanya mereka sering ngopi di warung, sering ini, sering itu, sering ini. Nah, menurut pendapat Bayu nih, uh, apa namanya, ma kendala besar mahasiswa dalam menjadi masyarakat berliterasi itu seperti apa sih Mbak? Jadi gini, kita nggak bisa menjudge, kita nggak bisa menjudge orang dia mau ngopi kayak gini kok nggak takut ya sama COVID. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mempersiapkan diri ketika dia kopi ya tentunya dia udah bawa hand Sinyal ya sanitizer, bawa masker kayak gitu. Nah kalau teman-teman misalkan orang-orang, nah kalau misalkan kayak adalah aku sinyal, nih, jadi menjeda aku sendiri. tahu bahwa penyebaran COVID di Jakarta ini sangat cepat walaupun aku mulai bulan apa ya, bulan Maret kan kalau di Jakarta ini udah tahu kondisi COVID seperti ini dan tempat aku itu juga lumayan dekat sama tempat rumah sakit yang rujukan COVID. Nah, uh, dan suami aku sendiri kan dia juga kerja di apa namanya pemerintahan ya. Dia selalu mengedukasi aku harusnya seperti ini. Udah ditahan dulu aja kalau misalkan mau ngopi begini begini nggak perlu kayak gitu karena kesehatan lebih penting kayak gitu. Tapi alangkah misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita juga harus mementingkan diri kita sendiri. Yang pertama ya, yang lain. Jadi misalkan diri kita sih baik-baik aja, tapi kalau misalkan kita bertemu orang lain yang dia misalkan mempunyai penyakit bawaan tis atau lain sebagainya, nah itu kan dia bisa aja kena gitu loh. Nah kayak gitu karena kan sekarang itu juga ada yang namanya apa ya, yang kena COVID tapi dia nggak ada gejalanya itu loh. Nah kayak gitu kan nggak bisa diprediksikan orang tuh kena apa nggak ya. Pernah ada pasar nih yang orang itu tiba-tiba pingsan deh, pingsan terus habis itu pas diperiksa ternyata dia COVID. Jadi 1 hari itu aku beli sayuran tuh nggak ada. Jadi di sini tuh saking kayak gitunya sih, tapi ya orang-orang udah biasa lagi kayak gitu. Sebenarnya sih tergantung diri kita sendiri ya intinya. Kalau misalkan kita sayang sama diri kita sayang dengan keluarga kita, yang mending ditahan dulu kayak gitu. Jadi mending di rumah aja kayak gitu. Kita bisa ngopi nih Benar di sekali. rumah sama saudara-saudara kita atau kalau begitu sama suami kita misalkan atau sama teman-teman kita lewat Grup bisa online. Mbak. Nah, kita lewat grup terus ngopi kan lebih bagus kayak gitu kan. Jadi mending gitu sabar dulu aja karena kita sendiri juga nggak tahu perkembangan apa namanya COVID sekarang tuh gimana. Apa tetap segitu atau naik dan lain sebagainya kan kita nggak tahu kan gitu. Itu sih. Kemudian Mbak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Vina. Dari Mbak Iya. ini yang mungkin ada saran dari Mbak Ayu terkait bagaimana caranya
mengajak anak setingkat SMP untuk bisa belajar lebih kritis dalam menyaring informasi dalam literasi media digital. Ini pertanyaan dari Mbak Vina ya. Terima kasih Mbak Vina. Monggo Mbak Ayu. Oke, saya dulu juga kebetulan pernah bekerja di perpustakaan SMP ya. Jadi kita itu kalau misalkan mau memberikan sesuatu, kita harus tahu dulu sasarannya itu siapa. Misalkan nih, kita punya cara seperti ini, tapi cocok nggak ya dengan yang kita sasar, misalkan dengan anak-anak SMP gitu. Waktu itu, kalau aku sendiri, kan karena aku bekerja di perpustakaannya, perpustakaan kan ibarat sebagai, apa ya, kalau menurut kamu gimana perpustakaan? Tempat membacakah atau gimana kah? Pusat informasi yang istilahnya kita bisa mendapat informasi apapun di situ. Jadi nggak sebatas cuma kayak buku cetak, jurnal cetak, tapi semuanya ada. Hmm. Bahkan kita bisa tanya-tanya informasi ke pustakawannya. Bener nggak sih Mbak? Nah, benar banget. Terus habis itu kita juga menciptakan sesuatu yang bisa mengedukasi mereka, terus sarana rekreasi juga, kayak gitu kan. Jadi kan ada nih perpustakaan tuh yang cuma dibuat tempat anak-anak istirahat nih, terus ngobrol-ngobrol. Nah, dari situ kita sebagai pustakawan itu harus bisa mendekati anak-anak. Terus habis itu kita juga harus searching apa sih kesukaan anak-anak zaman sekarang tuh apa sih mereka sukanya apa gitu. Jadi kalau aku dulu tuh seperti ini deh. Kan kita tuh tidak tahu setiap anak itu mempunyai minat membaca atau tidak, ya kan? Ada yang suka membaca, ada yang dia nggak mau membaca cuma mau mendengarkan aja. Ada yang dua-duanya nggak mau, nah kayak gitu. Nah terus habis itu waktu itu apa yang aku lakukan adalah aku mengajak anak-anak di situ untuk menonton film. Ya, oke. Okay. Karena waktu itu aku Wow, lihat dulu mereka mereka apa namanya kira-kira suka buku yang seperti apa ya kayak gitu kan. Rata-rata mereka suka membaca putus lagi ya. buku-buku novel, buku-buku koleksi 810 lah ya istilahnya kalau di perpustakaan. Nah, terus buku-buku lainnya kok nggak dibaca gitu loh. Kayak buku-buku sejarah kita, buku tentang Dibacakan apa ulang. namanya kota mana dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah dari situ waktu itu kan lagi itu kan lagi booming tahu nggak film Dilan kan. Di situ aku tulis aja nih di situ aku tulis ada nonton film Dilan kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka nanti akan menonton film kan di sesi akhir kayak gitu. Terus habis itu yang mau silakan mendaftar begitu kan. Terus habis itu banyak nih yang daftarkan dulu cerita-cerita tentang apa namanya tentang animasi cerita rakyat. Kalau sudah kita berikan edukasi kepada mereka bahwa cerita rakyat di Indonesia itu seperti ini loh. Terus siapa yang bisa jawab pesan moralnya apa? Nah, kita dia. Terus setelah kalian kalau mau membaca yang lebih lengkap, kalian bisa pinjam bukunya di perpustakaan itu bukunya. Nah, misalkan kayak gitu. Atau ditunjukkan bukunya. Bukunya seperti ini. Jadi, kita itu tidak hanya mempunyai koleksi tentang apa ya, kita juga punya koleksi tentang sejarah Indonesia, terus film-film ini tadi ada di ini, misalkan seperti itu. Nah, dari situ kan mereka sudah mulai tertarik nih, ya kan, dengan perpustakaan. Oh, ternyata di perpustakaan enak, kita bisa nonton apa namanya bisa membaca dan lain sebagainya kayak gitu kan. Setelah itu apa namanya kita ibu bapak guru di situ, Pak, gimana kalau misalkan setiap hari itu kita ada kegiatan literasi membaca seperti ini selama 15 menit. Nah, tapi begini ya, Dek ya. Kita harus lihat dulu sekolahnya itu terapkan literasi GLS ini di sekolahnya. Kalau misalkan nggak bisa dalam waktu 15 menit nih untuk pemulaan 10 menit dulu
dari buku-buku yang mereka sukai dulu, terus buku-buku yang lainnya. Ini kan biar mereka itu seneng dulu sama membaca. Nah, baru kebiasaan. Kalau mereka udah seneng, baru udah terbiasa seperti itu. Nah, dari situ itu nanti akan memunculkan bagaimana mereka bersikap kritis dari buku yang sudah kita sediakan di perpustakaan. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Ayu. Mungkin karena Oke. ini kita terbatas oleh waktu ya teman-teman, juga karena kita kendala oleh sinyal juga. Jadi mungkin hanya satu atau beberapa pertanyaan tadi ya, dua ya. Hanya dua pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ayu. Selebihnya mungkin bagi teman-teman yang masih kepo nih tentang literasi media digital, terus kritis tuh kayak mana sih? Itu bisa langsung japri aku, atau mungkin bisa langsung tanya ke Mbak Ayu ya Mbak. Nggak apa-apa. Kemudian, Gimana? jadi Mm-mm. Gimana? Jadi nanti kalau semisalnya ada pertanyaan lebih lanjut nih terkait topik literasi media digital ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui DM atau langsung ke Mbak Ayu, nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Kita sharing-sharing ya. Nanti Kemudian di sini di kita sini saya belajar. benar, karena terbatas oleh waktu ya, karena limitnya live Instagram ini sebenarnya 1 jam, dan karena saya tadi mulainya sekitar pukul 19 atau pukul 7 tepat, jadi di sini saya sedikit menyimpulkan nih apa yang di materi literasi media digital pentingnya. Jadi tuh literasi tuh nggak hanya sekedar mengakses, mencari ataupun yang lainnya, tapi literasi media kemampuan seseorang dalam memakai berbagai media digital. Jadi tidak serta merta semua informasi di media digital, tapi kita seleksi apakah informasi ini benar apa enggak, apakah informasi ini sesuai dengan kebutuhan kita, atau dan skill literasi media digital itu terjadi menjadi 3 kompetensi yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu ya. Salah satunya itu dan pentingnya bersikap kritis dalam memakai itu benar-benar penting, terutama dalam menangkal hoax atau informasi-informasi yang palsu yang mungkin bisa istilahnya mendatangkan suatu malapetaka lah, hebohnya kayak gitulah ya. Jadi penyaringan informasi khususnya menjadi information literate person khususnya di literasi media digital itu benar-benar penting, apalagi di masa pandemi. Mungkin pertemuan kita sampai pukul 19.57 Ya. ya. Mohon maaf sebelumnya karena uh, lebih molor sesuai waktu yang dicantumkan di pamflet. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu dan kuotanya nih untuk menonton live sharing aku dengan Mbak Ayu, akan melayangkan beberapa pendapat. Itu terima kasih banget atas pertanyaannya dan kehadirannya di live kita pada hari ini. Seperti itu. Jadi, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga bakal ada reward loh dari teman-teman yang bertanya tadi. Dan jangan lupa saksikan juga 30 Minutes Virtual Talk series kedua bersama Kak Luzaman yang merupakan duta nasional pada tahun Duta Santri Nasional pada tahun 2018. Jadi tunggu series kedua Virtual Talks kita. Jadi untuk series pertama ini saya akhiri sampai sekarang. Ini Mbak Ayu masih terjeda ya, nggak apa-apa. Tapi terima Udah. kasih kepada Ya, Mbak Ayu yang telah meluangkan waktunya, terjeda. pikirannya, dan kuotanya tentu saja. Terima kasih dan mohon maaf karena kita terkendala oleh Sama-sama. sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Jangan lupa series kedua ya. Dadah Mbak. Terima kasih Mbak Ayu. Dadah, makasih ya. Dadah, Mbak. Makasih. Dadah, Mbak. Aduh, mana nih tombol?